Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melakukan perjalanan indah, perjalanan wisata dari kota Padang Panjang ke kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kita lihat suasananya masih sejuk, cenderung dingin. Demikianlah feel cuaca di pegunungan Sumatera Barat, Highland of Minangkabau. Hari ini masih ada abu vulkanik. Ini sudah mulai di mobil kita. Tadi kita mobilnya parkir, setelah berjalan masih terkena abu dari Gunung Merapi. Masih hangat suasana pemilu untuk legislatif dan pemilihan presiden. Fakta yang kita lihat, kita rasakan bahwasanya hasil dari pemilihan presiden didominasi oleh anak Presiden Jokowi, Gibran bersama Prabowo. Hasil quick count dan real count di KPU menyatakan bahwa mereka, Prabowo Gibran, memiliki capaian yang melebihi paslon yang lain sampai 50% lebih. Di satu sisi kita merasa kaget karena memang dari fakta yang ada, pendukung paslon yang lain cukup ramai. Ternyata sekarang hasilnya berbeda. Di sisi lain, kita melihat dari sisi kekuasaan, Prabowo Gibran itu masih berkuasa, mulai dari presiden, menteri-menteri, dan yang lainnya, menteri-menteri, lembaga-lembaga negara, banyak orang-orang Jokowi. Bapaknya Gibran dan Prabowo masih menteri. Itu menjadi bahan renungan kita semua. Ternyata hasil pemilu seperti sekarang ini. Kita lihat masih banyak TPS yang masih melakukan penghitungan suara. Bagaimana bisa lembaga-lembaga survei quick count bisa memenangkan salah satu paslon tertentu? Itu kita dengar juga, ini kendaraan knalpot berong berisik masih banyak, padahal itu jelas-jelas melanggar aturan. Jadi pembicaraan kita sambil berjalan ini yang utama adalah mengenai lalu lintas dan perilaku para pengguna jalan. Kita belok kiri jalan terus, tapi yang lurus harusnya tidak bisa. Itu berarti sudah pelanggaran. Kita juga nanti akan melihat kondisi jalan. Banyak ditemukan, dirasakan lubang-lubang di sepanjang jalan, sangat membahayakan. Anggap aja satu lubang dilewati per, anggaplah
per 5 detik atau per 10 detik. Kita ambil aja 10 detik. 10 detik berarti 1 menit ada 6 kendaraan yang menghindari lubang tersebut. Ada 6 kendaraan. 1 jam berapa? 60 kali 6, 360. Itu sangat banyak sekali. Kalau lubang itu yang pertama dikenai oleh pengendara baik roda 4 maupun roda 2, itu sangat berbahaya. Tapi ada bahaya lain ketika orang menghindari lubang tersebut. Jadi menghindari lubang akan mengambil jalur yang lain, berarti akan bersinggungan dengan kendaraan yang lain. Itu bahaya. Itu baru 1 lubang, ternyata lubang itu sangat banyak, dilewati oleh ribuan, ratusan ribu kali oleh pengguna jalan. Ini juga nih lampu lalu lintas sering dilanggar, itu pasti melanggar tuh motor. Karena sebelah kanan lewat, berarti yang sebelah kirinya lampu merah. Ini kita berada di daerah menuju Terminal Bukit Suringan. Kembali lagi kita ngomong tentang pemilu. Ternyata untuk menyelenggarakan pemilu membutuhkan dana triliunan. Dapat kabar anggaran KPI itu sampai 24 triliun. Itu anggaran KPU, mohon koreksinya. Ternyata dana tersebut penyelenggaraan pemilu bukan hanya dari KPU, juga ada anggaran dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Belum lagi anggaran yang ada di kepolisian, TNI, dan lembaga lainnya. Belum lagi dana masyarakat yang digunakan untuk itu, yang memang tidak secara langsung, mungkin untuk ongkos, untuk penambahan alat-alat kecil. Berarti kesimpulannya untuk pemilu itu habis dana yang sangat-sangat besar, puluhan triliun, mungkin sampai 100 triliun. Tapi hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, dikuasai oleh satu kelompok saja. Dan orang pun mulai pesimis bahwasanya kemenangan itu hanya untuk orang yang sedang berkuasa. Ya, tapi begitulah. Ini kita kembali melihat jalan sudah mulai, tapi masih sangat sedikit yang ditambal, terus sedikit ditambal, tapi masih ada lubangnya. Ada truk besar, jadi kecepatan kita sangat amat berkurang. Itu sangat susah untuk mendahului truk tersebut. Yang pertama, jalannya sempit. Yang kedua, posisinya tanjakan kalau arah kita, tapi yang sebelah sana berarti turunan. Dan untuk mendahului kendaraan di depan, berarti kendaraan-kendaraan yang berada di kanan kita cari
kecepatannya yang sedang kosong. Tapi itu sangat susah karena jumlah kendaraan sangat banyak. Jadi harus bersabar untuk mendahului truk yang berada di depan. Karena memang ketika kita mendahului harus lebih cepat. Tapi yang di seberang kita, sebelah kanan, arah yang dari depan, itu pasti kecepatannya juga tinggi. Karena posisi mereka sedang turunan. Masih ramai kendaraan kiri dan kanan, ada truk besar. Ini turunannya lumayan terjal. Sering kali terjadi kecelakaan di sini, truk-truk besar yang remnya long. Ada beberapa mobil pribadi di depan kita, belum bisa mendahului truk yang ada di depan. Oh, cukup panjang. Di depan truk ada truk lagi. Menyerobot. Ini pendakian yang cukup tinggi. Itu ada rotator. Tuh, mobil pribadi rotator. Ini mohon perhatian pihak keamanan, polisi, penegak hukum. Rotator tuh mobil Pajero. Tuh, ini robot lagi. Ini pendakiannya cukup tinggi. kita berhasil mendahului dua buah truk besar. Ini tanjakannya cukup tinggi. Truk besar itu dengan muatan yang berat, takutnya dia mundur. Jadi kita terkena dampak kalau berada di belakangnya.
Jadi berusaha keras untuk mendahului truk tersebut. Alhamdulillah baru 2. Jadi di depan kita masih ada truk besar muatan berat. Semoga saja bisa kita dahului dengan lancar. Memang yang jadi kendala di jalan seperti ini adalah truk-truk besar. Setiap kendaraan berusaha untuk mendahului truk besar tersebut. Ini banyak juga lubang yang jadi keanehan, sudah dilobangi tidak langsung ditutupi. Padahal mereka itu kalau ada niat habis melobangi, misal yang melobang itu ada satu kendaraan, satu tim. Idealnya setelah dilobangi diikuti oleh tim yang lain, kendaraan yang lain di belakangnya, untuk langsung menambal yang sudah dilobangi. Sangat tajam ini. Nih, banyak sekali lubang-lubang yang dibuat secara sengaja tapi tidak ditutup lagi. Sudah berapa hari ini terjadi. Sudahlah jalannya sempit, kendaraan banyak, bahaya truk-truk besar. Ini mohon perhatian dari para pemimpin kita, pihak-pihak yang berwenang. Bikin aja lah aturan yang sesimpel tadi. Jika ada yang satu tim melobangi, harusnya diikuti oleh tim lain di belakangnya yang langsung menambal. Setelah dilobangi langsung tambal, langsung tambal. Simpel bukan? Itu dulu cerita kita. Perjalanan ini banyak sekali lubang-lubang nih. Kita yang bawa mobil butuh konsentrasi lebih. Jadi kita hentikan dulu obrolan ini. Kita fokus untuk nyetir. Ada 2 truk besar yang bergerak pelan. Kita usahakan untuk mendahuluinya. Lubang tadi kita menghindari.
masih banyak lubang-lubang di jalan, di tengah jalan. Kembali kita perhatikan kaca mobil itu sudah mulai bisa kita temui abu vulkanik nempel di kaca mobil. Berarti Gunung Merapi masih ada erupsi abu vulkanik. Macet lagi. Macet lagi. Kita akan lihat kira-kira apa penyebabnya. Tapi dugaan sementara ini di Pasar Kota Baru, karena banyak yang parkir di badan jalan. Itu pengalaman kita. Itu barusan sebelah kanan motor knalpot brong berisik, itu melanggar aturan dan undang-undang lalu lintas. Nih makin banyak abu vulkanik kaca mobil kita. Berlubang di sini sudah lama sekali, belum juga diperbaiki. Jalan barusan yang kita lewati itu kalau hujan menjadi genangan, tidak kelihatan sama pengendara. Kalau siang, kalau malam lebih tidak kelihatan lagi. Itu sangat amat berbahaya. Jadi kita butuh perhatian dari para pihak yang berwenang. Perbaikilah jalan ini. Tuh lubang lagi, banyak banget. Ini ada yang parkir di badan jalan.
Melanjutkan perjalanan. Wipernya ada yang lepas.
Hujan makin deras, jalanan licin. Jadi kita hidupkan saja lampu mobil.
Itu motor dia mau nyebrang tapi tidak menghidupkan sen. Itu sebuah pelanggaran, membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Motor itu tanpa sen, belok tanpa sen membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ada lubang, banyak sekali lubang-lubang besar. Belakang ada motor brong berisik tanpa plat nomor. Motor brong berisik tanpa plat nomor, Pak Polisi. Motor knalpot brong berisik tanpa plat nomor. Melanggar Pak. Nih, motor knalpot brong berisik. Woi. Tanpa sen, motor knalpot brong berisik tanpa plat nomor, tanpa sen. Semoga diberi keadilan kepadanya.
mobil parkir di badan jalan. Ada mobil parkir di badan jalan. Buyang. Ya, lanjutlah di mana, Jo?